Bagaimana kalau saya salah mencurigai? No problem, curigai lagi yang lain. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi nih kita untuk pembelajaran kimia secara daring. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks. Nah, ini biasanya dipelajari untuk kamu-kamu kelas 12. Sebelum memulai lebih lanjut, kita ingat dong beberapa dulu pembelajaran dasar sebagai dasar sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk belajar penyetaraan reaksi redoks. Nah, ini dasarnya dulu di kelas 1. Biasanya kalau kita udah belajar mengenai bilox. Nah, bilox unsur-unsur dalam suatu persamaan reaksi. Unsur-unsur bebas memiliki bilox 0. Jadi kalau diingat yang jomblo nilainya 0, but it's okay, no problem. Artinya dia itu bebas, mau kemana saja bisa, dimana nilai bilangan oksidasinya 0. Baik dia dalam bentuk monoatom, diatom, atau poliatom. Misalnya ya kayak H2, O2, walaupun dia S8, tetap kalau dia itu sendiri tidak bersenyawa nilai biloxnya 0. Oke? Kemudian yang diingat kata kuncinya lagi adalah senyawa-senyawa golongan tertentu memiliki bilox yang tetap. Golongan tertentu itu yang mana aja? Golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, terus nanti biasanya Al itu dalam senyawanya plus 3. Golongan 6A itu dia min 2, dan golongan 7A dia min 1. Ada beberapa pengecualian, misalnya kayak golongan 7A, misalnya kayak Cl, itu bisa saja nanti dia berubah selain min 1. Itu tergantung dengan siapa dia bersenyawa. Pengecualian lain nantinya adalah misalnya ada hidrogen saat dia bersenyawa dengan alkali, itu dia nggak lagi plus 1. Hal yang pertama yang harus kalian perhatikan saat kalian menyetarakan persamaan reaksi redoks adalah kalian curigai dulu unsur-unsur yang mengalami perubahan bilox. Karena mereka yang berubah itulah menyebabkan persamaan kita tidak lagi setara. Siapa sih yang dicurigai pertama kali? Yang dicurigai pertama kali adalah pastinya yang mengalami perubahan status. Perubahan status gimana? Yaitu misal dari unsur bebas menjadi bersenyawa. Kita udah tahu tuh bebas kan 0, bersenyawa udah pasti dong dia ada muatannya. Atau kebalikannya, dari yang biasanya bersenyawa menjadi unsur bebas. Dari yang ada muatan menjadi bebas 0. Selain yang dari bebas menjadi bersenyawa atau yang bersenyawa jadi bebas, yang harus kalian curigai lagi nih kalau nggak ada pilihan lagi ya, kalau nggak ada yang perubahan status dari sendiri menjadi bersenyawa tadi, adalah unsur-unsur yang ganti pasangan dalam membuat senyawa. Jadi unsur-unsur yang gonta-ganti pasangan buat dalam pembentukan senyawa. Itu curigai lagi. Namun jika unsur yang gonta-ganti pasangan dalam buat senyawa tadi adalah golongan 1A, 2A, nggak usah dihitung. Dia itu orangnya teguh pendirian. Ganti pasangan pun bilox golongan 1A tetap plus 1, golongan 2A tetap biloxnya plus 2. Golongan 6A itu biloxnya juga selalu min 2. Jadi yang golongan tertentu tadi 1, 2, 6, 7, ganti pasangan cuekin aja. Mereka biloxnya pasti sama, kecuali yang 7A ya. Kalau 7A curigai juga deh sedikit-dikit. Setelah kita menemukan siapa yang kira-kira dicurigai, langkah 2-nya adalah kita hitung bilox yang dicurigai tadi. Kira-kira kita curiganya pada unsur yang tepat atau tidak. Jadi unsur-unsur yang dicurigai tadi kita hubungkan unsur sebelum panah dan setelah panahnya. Terus kita hitung biloxnya yang sebelum panah dan setelah panah. Apakah misi kita sebagai seorang ahli kimia kelas itu berhasil apa enggak? Jika kalian menemukan perubahan bilox, artinya tahap dasar kalian oke untuk penyetaraan reaksi redoks. Langkah selanjutnya setelah kita
mendapatkan kebenaran ternyata memang itu yang berubah. Nah, kita hitung lagi berapa perubahan Biloxnya. Ups, bagaimana kalau saya salah mencurigai? No problem, curigai lagi yang lain. Yang penting kalian harus menemukan unsur yang berubah Biloxnya sebelum dan setelah panah. Setelah menemukan, hitung perubahan Biloxnya. Simple sih, kita kurangi aja Bilox setelah panah dengan belok sebelum panah. Nanti di sana kita akan mendapatkan selisihnya. Di sana kita akan melihat jika selisihnya positif, artinya Biloxnya naik dong. Kalau Bilox naik itu adalah reaksi oksidasi. Kalau dia turun, reaksi reduksi. Setelah menghitung perubahan Biloxnya, kita harus menyetarakan perubahan Bilox tersebut dengan mengalihkan dengan angka tertentu, sehingga perubahan Bilox pada reaksi reduksi dan perubahan Bilox pada reaksi oksidasi sama. Jadi kita boleh mengalihkannya. Selanjutnya, kita menyetarakan atom-atom yang terlibat dalam persamaan reaksi kita. Jadi kita harus samakan jumlah unsur sebelum panah dengan jumlah unsur setelah panah, atau atom-atom sebelum reaksi jumlahnya harus sama dengan atom-atom setelah reaksi. Misalnya ada K di sebelah kanan, harus sama jumlah K-nya di sebelah kiri. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah kita dalam menyelesaikan soal penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Teori aja nggak seru ya. Yuk kita lihat contoh soal dan pembahasannya per langkahnya. Nah, untuk contoh soal dan pembahasannya kita pakai buku ini saja karena ini adalah buku paket siswa. Diharapkan memang banyak yang punya nih. Itu buku siswa kimia berbasis eksperimen Senton Budi Raharjo. Jadi ini aja dulu salah satunya, nanti kita bisa berikan pembahasan contoh soal yang lain. Jadi ini kita bantu nih memahami bagaimana langkah-langkahnya. Yuk kita buka dulu nih halaman 36 sampai 37. Bagi yang nggak punya bukunya jangan khawatir, nanti akan kita fotokan dan akan kita share di kolom komen. Jadi bisa tetap ngeprint dan tetap mengikuti langkah-langkahnya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Sekarang kita punya soal MnO2 bereaksi dengan KClO3 bereaksi dengan KOH menghasilkan K2MnO4 tambah H2O ditambah KCl. Nah, kita disuruh nih menyetarakannya. Nih kita cek dulu, siapa tahu dia ngerjain kita kan soalnya udah setara atau belum. Di sini kita lihat, di sini Mn-nya 1 deh, oke. O-nya 2 tambah 3 5 tambah 1 6. O di sini ada 4, O di sini 1 5. Oke, nggak usah cek lagi yang lain, udah satu, udah berbeda, berarti itu harus kita setarakan. Langkah pertama tadi adalah apakah kita harus menghitung dulu semuanya Biloxnya? Nggak usah, kita pakai ilmu teori curigation, itu kita curigai. Siapa yang kita curigai tadi adalah pertama yang sendiri bebas menjadi bersenyawa. Ada yang sendiri nggak sih? Nggak ada yang sendiri. Lanjut. Kita yang dicurigai kedua adalah yang berganti pasangan. Nah, yang berganti pasangan dalam membuat senyawa ini atau yang berganti teman dalam membentuk senyawa itu yang kita curigai. Tapi nggak semua ya, yang golongan 1A, 2A, oksigen, hidrogen maupun ganti pasangan biarin aja, nggak apa-apa, Bilox mereka teguh. Kalau golongan 1A plus 1, 2A plus 2, 6A, min 2, 7A, min 1. Makanya O kalau dia bersenyawa dengan siapapun gak usah dicurigai, pasti min 2. Sekarang siapa sih yang selain golongan 1A, 2A, dan 6A itu yang kita lihat di soal kita? Di sana ada Mn. Curigai dulu, kita kasih tanda. Mn sebelum panah, Mn setelah panah. Nih, pastikan jumlahnya udah sama dulu deh. Oke. Selanjutnya, siapa yang kita curigai? Oh, katanya nggak usah. K, golongan 1A plus 1. Ada Cl, ada O. Nah, kan tinggal Cl dan O nih tersangka kita. Kita akan lebih dulu mencurigai golongan 7A, yaitu Cl.
Setelah selesai mencurigai atau kita hitung bilox si terdakwa. Nah, menghitung bilox ini pelajaran kelas 1, tapi akan kita lihat nih salah satu cara menghitung biloxnya. Nanti kalau mau detail lagi ada di video selanjutnya. Kita hitung ya. Ini MN di sini nih, kita bantu hitung. 1 bilox MN ditambah 2 bilox O sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Nah, ini nih pelajaran lama lagi nih. Lihat di sini, dia nggak ada muatan. Berarti netral. Kalau netral nilainya adalah 0. Kita lanjutkan. 1 bilox MN ditambah 2 dikali min 2. Kenapa angka bilox O min 2? Golongan 6A. 6A min 2 ya. Sama dengan 0. 1 bilox MN tambah 2 kali min 2 min 4 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. 1 bilox MN sama dengan ini caranya plus 4. Plus 4 ini nilainya kita tulis di sini. Nah, itu plus 4. Selanjutnya ini kita cobalah. Ini kita bantu ingatkan juga nih. Jadi ini gimana? 2 bilox K. Kenapa 2 bilox K? Karena ada angka 2-nya di sini. Nah, berarti K kita ada 2 buah, itu kita hitung 2 bilox K ditambah 1 bilox MN ditambah O-nya ada 4, berarti 4 bilox O sama dengan, dari sini ada muatan? Nggak ada, berarti ini sama dengan 0. Lanjut, K golongan berapa? 1A. Ingat loh, Herlina, Kau Rebut, Cinta Suci, Freddy. Banyak sih, ada yang hari libur nanti kita rubah cara praktikum bebas. Yang jelas K golongan 1A. Kalau golongan 1A dia 2 kali plus 1 ditambah 1 bilox MN ditambah 4 kali bilox O berapa? Min 2 sama dengan 0. 2 ditambah 1 bilox MN tambah min 8 sama dengan 0. Pindah ruas yuk. 1 bilox MN sama dengan min 2 tambah min 8, pindah ruas jadi plus 8 sama dengan plus 6. Kita tuliskan plus 6 tadi pindahin ke atas. Oke, kita udah nampak ya 4 dan 6. Hal ini juga kita lakukan sama untuk menghitung nilai CL yang dicurigai ini dengan CL di sini. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk CL di KClO3 dan di KCl. Bagi yang udah mahir kan nggak perlu tulis kayak gini, kita bisa dengan cara simpel kayak gini aja. KClO3 udah pasti sama dengan 0 ya, karena dia nggak ada muatan. K plus 1 tambah nih, Cl ini tetap, O-nya min 6. Kenapa? 3 kali min 2 plus 1 plus 6 min 6, maka di sini dapat nilai Cl-nya adalah plus 5. Nih. Kalau sama dengan Cl ini, di sini pasti sama dengan 0. Kalau di sini plus 1 golongan 1A, berarti di sini berapa dong nilainya? Min 1. Maka di sini min 1. Sampai di sana dulu tuh. Kita hitung dulu nilai bilox masing-masing. Jadi kita udah punya nilai biloxnya. Ternyata memang berubah. Ternyata kita ahli ya dalam mencurigai. Ini memang berubah. Kalau udah berubah, kita hitung perubahannya. Nanti kita bisa ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang kita udah punya bilox masing-masing. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghitung berapa perubahan bilox yang terjadi. Simpel aja, yaitu dengan mengurangi jumlah bilox setelah panah atau setelah reaksi dengan bilox sebelum reaksi.
Jadi ini 6 dikurang 4 berapa? 2. Berarti terjadilah perubahan bilog sebanyak positif 2. Kalau ini min 1 kurang 5, min 6. Ada min 6, ada plus 2, ada min 6. Kalau plus naik itu reduksi apa oksidasi? Ya, oksidasi. Ini kita tulis ya di bawah aja. Kalau dia turun, dia adalah reduksi. Nih. Nah, kita punya angka yang menunjukkan perubahan bilogs mereka. Di sini kita diminta untuk menyamakan perubahan bilogs dengan cara mengalihkan dengan angka tertentu yang cocok. Jadi ini ada angka 2, di sini angka 6. Angka yang oke-nya angka berapa? Ya, di sini kita kalikan dengan 3, di sini kita kalikan dengan 1. Nah, angka ini kita bawa ke ujung nih, ke ujung masing-masing panahnya. Angka 3 panahnya ini ya, garisnya ini ya, ujungnya ini. Maka angka 3 ini akan pindah ke depan. Makanya kita bikin nih, akan menjadi 3 MnO2 ditambah nih angka 1 ya, di sini 1 pindah ke sini. Ini angka 1 ini sini. Tapi angka 1 nggak usah ditulis sebenarnya. Cuma supaya semuanya tidak ragu, kita tuliskan aja. Ditambah nih, KOH belum ada ya, KOH nggak ada tersentuh dengan siapapun, kita tuliskan aja apa adanya. KOH menjadi ini ada sesuatu. Nah, angka 3-nya nulisnya di depan ya, bukan di depan Mn tapi di depan senyawanya. Jadi 3K2 MnO4 ditambah H2O yang tak tersentuh ditambah HCl nih, sederhana ini 1KCl. Nih baru sampai di sana. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki persamaan reaksi yang dilengkapi beberapa koefisien reaksi, tugas kita selanjutnya adalah kita memastikan jumlah unsur sebelum panas sisi kirinya dan jumlah unsur setelah panas sisi kanan itu sama. Untuk menceknya ada beberapa trik. Kita mendahulukan kira-kira unsur mana sih yang jarang. Nah, itu biasanya kita dahulukan unsur di luar golongan yang utama tadi. Di luar golongan 1A, 2A, 6A, 7A itu belakangan aja kita hitung. Kemudian yang belakangan dihitung itu yang bebas. Kenapa? Karena kalau yang bebas itu terakhir dihitung kan dia bisa berubahnya bebas lah gitu. Dan O dan H juga adalah unsur yang terakhir kita hitung. Jadi kalau untuk persoalan kita seperti ini, kira-kira mana yang dahulu kita hitung? Betul, Mn. Kita cek Mn. Ya, Mn di sisi kiri. Di sini ada Mn, ada berapa? 3 kali 1. 3 angka di depannya dan Mn-nya itu sendiri 1. Di sini ada Mn nak? Tidak. Di sini ada Mn? Tidak. Mana kita ubah jadi sama dengan? Ada Mn nggak di sini? Ada. Berapa? 3 kali 1. Ada Mn? Ada Mn? Tidak. Berarti udah selesai sampai di sini Mn-nya ya. 3 kali 1 sama nggak dengan 3 kali 1? Sama ya. Berarti Mn udah checklist aman. Next, ada lagi yang sisanya ada si K, ada si O, dan ada si H. Udah O dan H terakhir. Kita hitung si K dulu. Adakah? Di sini adakah? Kagak. Di sini ada. Ada. Berapa? 1.
K-nya berapa di sini? 1. Jangan tergoda sama angka 3 belakang ya, jangan. 1 karena fokusnya adalah K. Jadi fokusnya K, yang dihitung K saja. Di sini ada K, ada. Kalau dia sama-sama sisi sebelum panah berarti kita hubungkan dengan tanda tambah. Titik-titik dulu karena nggak ada depan, kali K-nya di sini 1. Panah kita ganti sama dengan sini, kita hitung ada K nggak di sini? Ada. Berapa? 3 kali 2. Masih ada K nggak sisi lain? Ada K? Kagak. Di sini ada K? Oh ada, berarti tambah karena masih di sisi yang sama. 1 kali 1. 1 ditambah titik-titik kali 1 sama dengan 6 ditambah 1. Ada simple. Nah, titik-titik kali 1 sama dengan 6 ditambah 1 kurang 1 pindah ruas. Berarti titik-titik kita udah jelas 6. Nah, angka 6 inilah nanti angka. Nah, sekarang kan udah punya nih angka 6 tadi kita dapat. Ternyata K-nya di sini harus kita tulis 6 supaya jumlah unsur di kiri dengan kanan K-nya sama. Berarti 6-nya kita pindahkan ke sini. Tulis. Makanya kasih spidol warna berbeda. 6. Nah, yang mana lagi yang belum setara? Tinggal O dengan H. Ini dibuktikan ada salah satu dari senyawa yang belum memiliki koefisien reaksi. Kita lihat ya. Bisa hitung O, bisa hitung H. Kalian mau hitung yang mana? Bebas, boleh O, boleh H. Jika kita mengerjakan dengan tepat, maka akan sama akhirnya. Nah, kalau di sini kita punya O ada di banyak senyawa. Artinya kalau ngitungnya banyak yang dilibatkan. Sedangkan kalau kita ngitung H, kita hanya terlibat 2 senyawa. Nah, sekarang Mn udah kita pastikan sama, K udah kita pastikan sama, unsur lain yang belum kita pastikan adalah O dengan H. Bebas. Nah, triknya lagi gini, kita memang diberi kebebasan mau menghitung O atau H, tapi kita harus pintar. Nah, O di sini ada di banyak senyawa, berarti kita harus melibatkan banyak senyawa dong. Nah, gimana dengan H? H di sebelum panah cuma ada 1 senyawanya, setelah panah juga cuma 1. Pilihan jatuh ke H supaya nggak rempong kita mengerjakannya. Nah, di sini nih kita hitung H-nya. Lihat ya, sini H. Kita pakai yang warna hitam lah biar seragam. H sebelum panah tidak ada H, tidak ada H, di sini ada H, 6 kali 1. Panah kita jadikan sama dengan ada H? Tidak, ada H? Ada, yaitu karena belum ada titik-titik kali 2. Ada H lagi? Enggak, selesai sampai di sini 6 sama dengan titik-titik kali 2. Udah jelas dong jawabannya 3. Angka 3 ini langsung terbang ke sini. Jadi persamaan reaksi kita udah bisa dong kita simpulkan jadinya apa. Nih kita tulis ya, 3 MnO2 ditambah 1 KClO3 ditambah 6 KOH menghasilkan 3K2MnO4 ditambah 3H2O ditambah 1 KCl. Apakah udah yakin nih benar atau enggaknya? Kita cek aja nak. 3 Mn di sini 3 Mn, di sini 3 Mn. O-nya di sini ada 6 tambah 3 9 tambah 6 15. O di sisi kiri 15, O di sisi kanan 3 kali 4 12 tambah 3 kali 1 15. Aman? Cl juga, Cl1 di sini 1. Berarti udah oke, kerjaan kita udah selesai. Jadi di sini persamaan reaksinya 3 MnO2 bereaksi dengan 1 KClO3 tambah 6 KOH menghasilkan 3 K2MnO4 ditambah 3 H2O ditambah 1 KCl. Angka 1 boleh dihilangkan. Demikian pembahasan soal kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanya langsung, boleh tulis di komen, boleh tulis di grup-grupnya yang di sana ada sayanya, jadi saya bisa bantu menjelaskan. Oke, demikian tadi pembahasan contoh soal per langkahnya. Jika ada langkah-langkahnya yang mungkin masih kurang paham, jika ada angka-angkanya yang kurang paham, silakan tanyakan langsung, boleh tulis di kolom komentarnya. Atau bagi yang punya grup
belajar via WhatsApp dan Classroom dengan saya juga bisa langsung dituliskan di grup tersebut. Bagi yang tidak, silakan tulis aja nanti di kolom komen. Insya Allah akan segera saya bantu membahasnya. Sampai bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya.